Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Ibu Eka Pujianti SSTP MSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Rate. Yang kami hormati narasumber Jaring Getsi seri keempat tahun 2025 pada pagi hari ini Ibu Diah Retno Purwanti SH. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu Rati. Baik, terima kasih dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang di Jaring Getsi Bincang Ringan Gender dan Inklusi seri keempat tahun 2025. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini terlaksana atas kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk mengikuti Jaring Getsi. Mbak Rizka. Peserta yang bergabung dalam aplikasi Zoom diharap mengaktifkan kamera, menonaktifkan suara, dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Harap memperhatikan etika dalam memberikan komentar pada kolom Zoom meeting. Link daftar hadir, materi, dan e-sertifikat akan diberikan oleh panitia pada kolom chat. Dan e-sertifikat akan diproses selama 5 hari kerja setelah pelaksanaan webinar dan dapat diunduh melalui link yang sama dengan link daftar hadir. Untuk konfirmasi dan informasi terkait dengan e-sertifikat dapat menghubungi via WA atas nama Mas Amsori dan atas nama Mbak Rizka. Baik, untuk mengawali acara, marilah sejenak kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon dalam posisi duduk sempurna. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Yang terhormat Ibu Eka Pujianti SSTP MSI, kami silakan Ibu.
Baik, terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Yang terhormat tentunya saudara narasumber kita, Ibu Diah Retno Purwanti, SH. Selamat pagi, Bu. Beliau adalah Selamat pagi juga. perempuan pelopor pembangunan Kota Probolinggo Siap Pintar tahun 2023 yang juga merupakan Sekjen OPOP Kota Probolinggo ya Bu ya, begitu ya. Kemudian yang saya hormati juga saudara moderator kita tentunya yang selalu setia menemani Caring Getsi, Mbak Rate Oktaviana, selalu dengan senyum cerianya, serta Bapak Ibu peserta Caring Getsi yang berbahagia, puji syukur Alhamdulillah tentunya kita semua kembali dapat bersilaturahmi walaupun secara virtual, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan senyampang masih di bulan Syawal, izinkan saya juga menyampaikan mohon maaf lahir batin untuk semua peserta Caring Getsi yang selalu setia bergabung bersama kami. Bapak Ibu peserta Caring Getsi yang berbahagia, setiap tanggal 21 April bangsa kita, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kartini, mengenang sosok perempuan yang memang gagasannya melampaui zamannya. Beliau tidak hanya sekedar simbol emansipasi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus maju, berkarya, dan berdampak di semua lini kehidupan. Perjuangan beliau tentunya telah membuka pintu bagi kaum perempuan untuk memperoleh hak-haknya, mungkin utamanya di hak-hak dalam pendidikan. Tetapi tantangan saat ini tidak hanya sekedar seperti itu, bergeser kepada bagaimana kaum perempuan bisa terus bersaing, bertahan, bahkan mungkin memimpin di tengah arah perubahan zaman. Sehingga kaum perempuan bisa menjadi agen perubahan, tidak hanya sekedar memahami, melek literasi juga, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi. Kemudian tidak sekedar hanya menuntut kesetaraan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan. Memang kalau berbicara terkait dengan pemberdayaan perempuan, tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Tetapi pendidikan di sini tentunya tidak hanya sekedar soal akademik, berkaitan juga tentunya dengan bagaimana karakter kita, kemudian literasi keuangan perempuan, kepemimpinan perempuan, sampai pada saat sekarang adalah kemajuan digital tentunya harus memiliki juga keterampilan terkait digital. Nah, perjuangan Raden Ajeng Kartini ini telah memperjuangkan kita sehingga kaitan dengan patriarki menumbuhkan berbagai bentuk semangat sehingga sekarang sudah banyak macam keberagaman profesi untuk kaum perempuan. Sebagaimana amanat Menteri PPPA dalam peringatan Hari Kartini tahun 2025, beliau menyebutkan bahwa mari kita terus meningkatkan, menghidupkan semangat Kartini dengan belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Mari bersama membuka lebih banyak ruang partisipasi, menolak segala bentuk diskriminasi, dan terus membangun untuk Indonesia. Bapak Ibu semuanya, mengingat peringatan Hari Kartini bukanlah sekedar seremoni, melainkan momentum untuk merayakan keberagaman potensi perempuan Indonesia, menginspirasi generasi penerus, dan menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan, mendukung pemberdayaan perempuan di segala bidang. Maka pada kesempatan ini, webinar Caring Getsi, Bincang Ringan Gender dan Sosial Inklusi, seri keempat di tahun 2025,
mengambil tema Bangga Menjadi Perempuan Indonesia yang Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif dengan narasumber Ibu Diah Retno Purwanti SH yang tentunya nanti akan berbagi kisah suksesnya kepada kita semua sebagai perempuan pelopor pembangunan melalui suara dan aksi perempuan pintar yang harapannya nantinya tentu akan menjadi motivasi bagi kita semua perempuan-perempuan Indonesia untuk lebih berani lagi bermimpi dan menggapai mimpi-mimpi kita tanpa terhalang dengan stereotip gender, sehingga kita terus dapat meneladani dan meneruskan semangat juang Raden Ajeng Kartini. Baik, kami tentunya sampaikan terima kasih kepada Ibu narasumber yang tentunya telah meluangkan waktu untuk kami berbagi ilmu, wawasan, kisah suksesnya nantinya kepada kami semua peserta Caring Getsi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan untuk efektivitas waktu, mari kita buka bersama kegiatan Caring Getsi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengawali kegiatan Caring Getsi pada pagi hari ini. Selamat Hari Kartini. Perempuan adalah ibu bangsa, pendidik generasi, dan penjaga peradaban. Memberdayakan perempuan berarti membangun masa depan bangsa. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eka atas sambutan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kembali bahwa untuk daftar hadir telah kami sampaikan pada link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat, dan untuk e-sertifikat dapat diunduh pada link yang sama dengan link daftar hadir. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Akan kami hitung. Rizka mohon bantuan ya. Ya, saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Berikan senyuman yang indah. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, dan untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk pada sesi paparan dan diskusi pada Caring Getsi seri keempat tahun 2025. Hari Kartini yang telah kita peringati pada tanggal 21 April kemarin bukan hanya sebagai pengingat kita akan besarnya jasa Raden Ajeng Kartini yang telah berjuang untuk emansipasi wanita. Tetapi peringatan Hari Kartini dapat menjadi penyemangat untuk kita semua sebagai perempuan untuk dapat menggali, mengembangkan potensi diri, berkreativitas, dan berinovasi untuk berperan dalam pembangunan. Masih dalam rangka memperingati Hari Kartini, pada Caring Getsi kali ini telah hadir narasumber kita, Ibu Diah Retno Purwanti SH. Beliau adalah pendiri sekaligus pengasuh Lembaga Pendidikan RH hingga MA, serta Pondok Pesantren Azidan Barohatu Zainil Hasan. Beliau juga owner dari Rumah Produksi Gedangku, dan beliau juga sebagai perempuan pelopor pembangunan Siap Pintar. Selain sebagai pendidik dan pengusaha, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, antara lain sebagai Ketua Koperasi Produsen Azidan Al-Barohah. Beliau juga merupakan Sekjen OPOP Kota Probolinggo. OPOP merupakan One Product, One Pesantren. Beliau juga merupakan Bendahara Umum Forum PD Pontren Inklusi Indonesia. Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan dari beliau. Kepada Bu Retno, kami persilahkan ruang untuk menyampaikan paparan, Ibu.
Baik, Bu Rati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Probolinggo, dan yang saya hormati sebagai moderator Ibu Ratih dari Dinas Sosial Kota Probolinggo, dan teman-teman sekalian yang mengikuti Zoom. Insya Allah semuanya diberikan kesehatan, insya Allah dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya, dan semoga pertemuan kita pagi hari ini mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin di sini saya juga mengucapkan, karena masih dalam suasana Idul Fitri, masih bulan Syawal, di sini saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Belum sempat juga bersilaturahmi ke Bu Rati. Mohon maaf lahir batin Bu Rati, walaupun lewat Zoom ya. Dan juga marilah kita Bu. Dan juga di sini saya mohon maaf dan mohon izin. Di sini marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah, semoga pertemuan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapat syafaat Rasulullah, dan semoga mendapat barokah para guru-guru kita terdahulu. Al-Fatihah. Baiklah, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Rati bahwasanya di sini saya juga selain Sekjen OPOP Kota Probolinggo, saya juga sebagai pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Aziz dan Barokatuh Zainil Hasan, yang mana di bawah naungan itu ada beberapa lembaga pendidikan, mulai dari kelompok bermain, RA, MI, SMP, dan MA. Dan alhamdulillah kami juga dipercaya mengemban amanah. Lembaga kami merupakan salah satu lembaga inklusi yang ada di Kota Probolinggo, baik dari yang terendah maupun yang pendidikan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan tema yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial, Bangga Menjadi Perempuan Indonesia yang Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif. Apa sih sebenarnya inspiratif itu? Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan inspiratif, yaitu seseorang yang bisa memberikan energi positif, baik cara pandang, hasil karya, sesuatu hal yang diupayakan, kewibawaannya, cara berbicara, maupun bagaimana caranya menularkan ilmunya terhadap orang lain, itu yang merupakan salah satu jadi inspiratif dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti halnya pada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi bisa menginspirasi, menularkan ilmunya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang banyak. Dan kreatif, kalau boleh saya tambahkan, mohon izin, di sini akan saya tambahkan nanti Bu Rati ya. Di sini juga sebagai inspiratif, kreatif, inovatif, adaptif, kolaboratif, dan komunikatif, karena itu menjadi satu kesatuan yang mana untuk tujuan mencapai kesuksesan
harus didasari dengan enam hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun usaha yang akan kita tekuni. Jadi sebagai inspiratif, harus yang kreatif, kemampuan berpikir, terus kemudian ide, gagasan itu merupakan kreativitas. Dan inovatif adalah proses melakukan suatu hal yang kita tekuni. Dan adaptif itu adalah menyesuaikan diri dari lingkungan, baik lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarga. Dan kolaboratif perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain, perlu jaringan, perlu koneksi, dan komunikatif yaitu menyampaikan pesan terhadap orang lain. Jadi keenam itu merupakan sesuatu hal yang perlu kita terapkan dalam segi usaha maupun dalam lingkungan masyarakat sekitar. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan Hari Kartini, yang mana di sini saya ingin juga belajar, bukan menggurui, tapi di sini saya ingin sama-sama belajar karena sejatinya dimanapun kita bertemu, jadikanlah sebuah pembelajaran. Tapi kalau kita sudah niatnya tidak mau belajar, dimanapun kita berada, tidak akan menjadi sebuah pembelajaran. Jadi intinya di sini mari kita sama-sama belajar, dan juga di sini saya akan berbagi pengalaman yang selama ini saya tekuni. Memang ada 5 hal yang perlu kita 5 hal yang perlu kita jadikan sebuah modal dalam membuka sebuah usaha. Yang pertama yaitu fokus. Dan kemudian yang kedua yaitu jujur. Dan ketiga yaitu konsisten. Dan keempat yaitu sabar dan doa. Jadi lima ini saya pegang selama saya menjalani atau diberikan amanah untuk menjadi pengasuh ataupun Sekjen OPOP Kota Probolinggo. 5 hal ini yang saya pegang. Jadi intinya di sini sama-sama belajar dengan 5 hal tersebut. Jadi upaya yang saya lakukan itu yaitu kefokusan yang ada di pesantren, terus kemudian kefokusan dengan usaha, itu juga tidak mudah di awal. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, dan yang paling utama itu adalah ridhonya seorang suami. Jadi ibu-ibu ini semua pesertanya mungkin banyak yang dari ibu-ibu, ada bapak juga. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu ridhonya suami. Jadi mungkin dulu juga di Ibu Kartini juga demikian, sehingga beliau juga menjadi sosok perempuan yang banyak berkontribusi di bangsa dan negara, itu mungkin ya karena ridhonya seorang suami apabila itu bersuami. Mungkin ya kalau masih jomblo atau masih gadis itu ridhonya orang tua. Karena kalau sudah kita diridhoi dari kedua orang tersebut, insya Allah apa yang kita lakukan akan dimudahkan oleh Allah. Itu yang utama, yang paling utama. Jadi seperti itu. Ini mungkin kalau Hari Kartini ini sudah, mohon maaf, ini siapa RA Kartini? Ini insya Allah mungkin sudah paham semua tentang penulis surat yang kemudian dibukukan menjadi habis gelap terbitlah terang sebagai pejuang dan hak pendidikan untuk perempuan. Ini sangat mendalam arti dari habis gelap terbitlah terang, karena di sini sudah saya mengalami keikutsertaan saya dalam pergerakan atau program Ibu Khofifah, yaitu One Pesantren One Product, yang mana saya mengikutinya mulai dari tahun 2020. Pada saat itu, boleh sedikit saya ceritakan di sini, Bu Rati?
Iya, Ibu, awal-awal boleh. Nggak apa-apa, saya Ibu. mengikuti One Pesantren One Product. Halo, Ibu Retno, sepertinya terlempar. Ibu. Baik, Bapak Ibu peserta, kami mengingatkan kembali bahwa untuk daftar hadir telah di telah diberikan oleh panitia di kolom chat. Silakan untuk mengisi daftar hadir untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Sambil menunggu Ibu Retno masuk kembali, mohon izin Bu Retno, sepertinya terlempar nggih. Sebentar nggih. Baik, sebagai tambahan informasi dalam rangka memperingati Hari Kartini di Kota Probolinggo besok pada hari Jumat tanggal 25 April bertempat di Stadion Bayu Angga Kota Probolinggo akan melaksanakan apel bersama dalam rangka memperingati Hari Kartini. Setelah itu akan dilaksanakan kegiatan senam ceria berkebaya bersama yang akan diikuti oleh kurang lebih sekitar 2.000 peserta. Setelah itu nanti akan ada kegiatan penampilan dari band-band pelajar dan juga tarian kolosal dari pelajar dan akan dilanjutkan dengan kerja bakti penanaman pohon lavender di seluruh Kota Probolinggo. Baik, Ibu Retno sudah masuk kembali. Nggih, ngapunten, ini pakai HP sudah Bu, tadi pakai laptop ini kok layarnya agak gelajar ini. Oh iya, Jadi baik. nggih. Oke, Nggih. monggo silakan bisa diteruskan Bu Retno. Terima kasih. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Saya sedikit menceritakan tentang program Bu Hovifah, yaitu program unggulan, yakni One Pesantren One Product. Dan saat itu berdiri pada tahun 2019 dan waktu itu kami juga masih belum mempunyai produk unggulan. Dan kemudian di awal saya mengikuti kegiatan podcast yang diadakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggo yang pada saat itu bersama Sekjen Opop Jatim dan juga Kiai Mutawakil Allah. Dan saya melalui Bu Nyai Yuni saat itu kami ingin menemui Sekjen Opop Jatim. Alhamdulillah dapat bertemu dan alhamdulillah kami juga menyondingkan produk kami yaitu gedangku dan alhamdulillah responnya sangat bagus dan dilanjutkan dengan setiap kegiatan kami diundang ke provinsi. Alhamdulillah dengan kegiatan tersebut dapat memotivasi kami untuk bergerak terus dan semakin berinovasi dengan produk-produk kami, mulai yang awalnya itu hanya kemasan biasa, kemasan plastik biasa, tapi karena banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Provinsi, terus kemudian peningkatan SDM dan juga pelatihan-pelatihan lainnya seperti kemasan, regulasi, itu banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur melalui program Ibu Hovifah yaitu OPOP Jatim. Nah, begitu banyaknya kegiatan sehingga juga bisa kami aplikasikan di lembaga kami, yang mana memang lembaga kami juga masih banyak yang baru, terus kemudian kami juga memberikan gerakan-gerakan, terobosan-terobosan bagaimana sekiranya santri yang mukim itu juga tidak hanya dibekali hanya ilmu agama saja, tapi juga bisa memberikan
nantinya ketika dia keluar dari pesantren juga akan bisa berkarya dan berdaya. Jadi tidak hanya ilmu agama saja, tapi juga diberikan ilmu kewirausahaan. Jadi di sini juga ada kegiatan yang namanya sinergi Sabtu Entrepreneur bagi santri, yang mana di sini kegiatannya itu seperti P5 ya, tapi di sini memang entrepreneur, jadi anak-anak tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga dia menjadi ownernya, jadi gitu. Jadi setiap masing-masing lembaga itu mempunyai produk, dan itu pun ilmu yang saya peroleh itu juga dari OPOP Jatim, banyaknya pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, sampai kemudian juga kami membentuk koperasi. Alhamdulillah semua itu juga atas kerjasama dari tim kami. Memang itu kesuksesan kita itu memang harus mempunyai tim yang solid. Tapi karena apa ya, kalau kita jalan sendiri itu tidak bisa. Jadi memang harus mempunyai tim dari depan, belakang, samping, kanan, kiri itu harus sama-sama menguatkan. Jadi seperti itu. Tidak bisa kalau kita jalan sendiri. Kita nanti mungkin bisa goreng sendiri, kita ngemas sendiri, kita nanti masarkan, jadi itu tidak bisa. Jadi memang berjalannya koperasi Azidan ini juga atas kerja keras, kerjasama dari tim-tim yang ada di Yayasan Azidan. Selain dia itu juga merupakan apa namanya, pengurus yayasan, juga merupakan pengurus koperasi pondok pesantren. Jadi seperti itu. Jadi perjalanan kami di OPOP itu sudah mulai dari tahun 2020, sudah 5 tahun, dan banyak sekali yang saya ikuti, termasuk ke luar negeri, belajar ekspor itu seperti apa, karena memang di sini niatnya saya untuk belajar. Jadi peluang-peluang itu walaupun biaya sendiri, terus kemudian itu kesempatan, karena kesempatan nggak akan datang 2 kali. Kalaupun datang 2 kali, itu pasti historinya sudah beda. Jadi itu merupakan pegangan buat saya, dengan melalui narasumber yang dihadirkan oleh OPOP Jatim, melalui dinas, bukan dinas ya, Kementerian Koperasi pada saat itu, kemudian kami kenal, dan kemudian kok dirasa waktu itu potensi untuk dikembangkan dan dikenalkan produk gedangku. Akhirnya saya diajak untuk mengikuti pameran yang ada di Hong Kong. Nah, kemudian di situ saya berangkat beberapa negara yang kita kunjungi, termasuk Thailand, terus kemudian Singapura, Hong Kong. Nah, dari situ kita juga memang biaya sendiri ya, berniatan bismillah karena mencari ridhonya Allah dan belajar. Alhamdulillah saya berangkat melalui GPI Bali, kita berangkat, dan alhamdulillah di sana juga banyak sih pengalaman yang saya ikuti kegiatannya, termasuk mungkin bisa diaplikasikan di Kota Probolinggo itu kopi. Jadi di Thailand itu banyak sekali kopi-kopi itu dijadikan satu komunitas. Jadi ada salah satu mall di Thailand itu, yang mana di dalam mall itu ada beberapa komunitas perkopian. Jadi kopi, khusus kopi. Jadi mau kopi luwak, kopi jantan, kopi betina, kopi apa saja di situ itu ada. Jadi memang khusus kopi. Jadi mungkin di situ awalnya juga ada komunitas kopi. Jadi kopi apapun di situ ada, dan dijual bersama-sama. Ada space-space apa namanya, khusus, yang mana tapi itu jadi satu. Jadi misalkan toko satu dengan toko yang lain itu produknya sama. Jadi macam-macamnya itu sama. Jadi sehingga misalkan pengunjung itu lebih dari 10 ataupun 30 tidak muat dalam satu toko, bisa ke sampingnya. Jadi berdaya bersama-sama. Jadi seperti itu yang saya pelajari waktu di Vietnam itu, tentang komunitas kopi. Jadi mungkin itu bisa diaplikasikan, mungkin harapannya bisa diaplikasikan di Kota Probolinggo, mungkin ada komunitas selain komunitas batik, mungkin bisa kopi, khusus kopi. Karena saya lihat juga sangat potensi di sini kopi-kopi yang ada di Kota Probolinggo itu tidak kalah dengan kopi-kopi yang ada di apa namanya Vietnam. Karena di sini saya juga
ini kebetulan kayaknya tadi ada Bu Hida juga di sini di Udeng Mapan itu juga banyak sekali produknya teman-teman UKM yang mana memproduksi kopi, bermacam-macam kopi. Jadi seperti itu. Mohon maaf, ini hanya berbagi pengalaman ini Bu Rati. Terus kemudian di 3 negara itu juga apa namanya kebersihan, terus kemudian sosialnya juga ya di luar negeri itu ternyata walaupun terkesan mungkin bajunya lengan pendek atau mungkin uh, ininya apa celananya juga pendek, tapi sosialnya itu juga ini ya apa namanya sangat peduli sekali dengan pendatang-pendatang atau turis-turis yang baru dia kenal di sana. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa diaplikasikan di Kota Probolinggo dan juga tentang kebersihan lingkungan, kesadaran masyarakat Kota Probolinggo yang masih sangat kurang sekali. Apalagi ini di tempat kami, yang mana di tempat kami itu kan ada sungai, yang mana sungai itu kan sebenarnya bisa dijadikan objek wisata karena di apa namanya di jalan sekitar Azidan ini juga ada 3 pondok pesantren yang terintegrasi. Jadi mungkin nanti ke depan bisa pemerintah Kota Probolinggo bisa dapat mengedukasi wisata yang ada di Jalan Kahafadol ini karena cukup potensi untuk dikembangkan. Jadi seperti itu. Ini saya ngelantur kemana-mana ini ya Bu Rati ya. Tidak apa-apa, Next. Bu. Selanjutnya. Jadi seperti itu pengalaman. Terus kemudian untuk OPOP sendiri sampai saat ini alhamdulillah kemarin juga saya mengikuti rakor untuk OPOP Jatim pertama kali kemarin di Surabaya itu mengundang 200 pesantren karena memang targetnya program Wafifa ini seluruh pesantren dapat mengikuti program OPOP. Jadi sudah 1.000 lebih yang mulai tahun 2019 hingga sekarang setiap tahunnya itu diikutkan 200 pesantren setiap tahunnya, diundang 200 pesantren. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah programnya akan berlanjut dan insya Allah juga malah semakin berkembang. Dan ini juga ada beberapa pesantren yang sudah produknya itu diekspor. Tapi kalau di sini kami masih untuk legalitasnya masih belum lengkap. Jadi mungkin nanti ke depan di Kota Probolinggo melalui Dinas Koperasi juga bisa memberikan fasilitas apa namanya perizinan HACCP yang mana syarat itu juga sangat dibutuhkan apabila produk kita untuk diekspor ke luar negeri. Jadi seperti itu. Jadi tidak mudah untuk kita ekspor, kita harus siap tidak hanya segi materi tapi juga mental kita. Apabila pemesanan misalkan terus kemudian banyak kita tidak barangnya masih kurang atau produk kita belum siap, itu kan juga akan menjadi apa ya image-nya kurang bagus untuk produk kita. Jadi perlunya adanya kolaborasi. Misalkan saya keripik pisang, misalkan nanti ada ekspor, kemudian butuhnya misalkan sampai berapa kintal ton gitu, terus tidak memungkinkan untuk produk saya gedangku, itu bisa kolaborasi dengan yang lain. Jadi perlu adanya tetap kolaborasi, tidak kita sukses sendiri, maju sendiri. Jadi perlu dikuatkan kembali tentang kolaborasi tersebut. Jadi seperti itu. Tentunya UKM-UKM bagaimana kita sekiranya sukses bareng-bareng, kita berdaya bersama-sama. Seperti itu. Bapak Ibu, yang saya hormati, itu mengenai kisah perjalanan saya di OPOP Jatim. Alhamdulillah ini juga sudah dipercaya oleh Kota Probolinggo dan alhamdulillah bulan ini bulan apa itu ya Februari itu juga saya mendapat penghargaan menjadi juara 2 pesantren produk battle di Kementerian Agama Pusat. Jadi itu pun juga atas rekomendasi dari OPOP Jawa Timur. Rekomendasi untuk keikutsertaan dan itu pun juga nggak mudah di situ
melalui jaringan 200 pesantren, kemudian diseleksi kembali menjadi 50 dan akhirnya diseleksi lagi menjadi 20 pesantren dan diambil 3 pesantren. Ya alhamdulillah saya menjadi juara 2 dan itu pun tidak terlepas dari dukungan teman-teman tim Gedangku, juga pemerintah Probolinggo, dan juga lebih mobil khusus juga Sekjen Opop Jatim dan juga Ibu Khofifah. Jadi seperti itu. Memang kita di sini sejatinya harus tetap berkolaborasi bersama-sama dan juga kita tetap komunikasi sesama UKM. Jadi ya alhamdulillah sih saya di sini juga sering sekali sebagai konsumennya UKM Kota Probolinggo. Jadi bela beli produk lokal. Jadi mungkin dari dinas sosial pun juga kalau ada kegiatan bisa memberdayakan kearifan lokal, produk-produknya UKM bisa semakin tambah semangat gitu. Jadi tidak mengkonsumsi produk pabrikan maksudnya gitu. Akhirnya nanti kan teman-teman menjadi lebih semangat lagi dalam berproduksi. Apalagi sekarang kan sudah pemberdayaan di daerah masing-masing. Jadi mungkin akan lebih menjadi penyemangat bagi ibu-ibu khususnya UKM untuk melanjutkan perjuangannya Ibu Ita Kartini. Jadi seperti itu. Ini waktunya sampai jam berapa ini Bu Ratih? Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Kita beri waktu sampai jam 10 nggih, Bu? Oh, jam 10. Oke, saya lanjutkan untuk mengenai pendidikan inklusi yang ada di tempat kami. Lewat peran dalam pendidikan keluarga. Jadi sejatinya ibu itu adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Jadi sebagai kepala madrasahnya yaitu ayahnya. Di sini ada ayah nggih. Ayah, jangan lupa bahwa panjenengan adalah kepala madrasah pertama untuk putra-putrinya. Jadi kenapa kok dinamakan kepala madrasah? Karena yang pertama kali yang didengarkan itu adalah suaranya ayah. Jadi kalau ibu itu adalah madrasah utama bagi putra-putrinya, kepala madrasahnya yaitu adalah sosok ayah. Jadi seperti itu. Dan untuk berkaitan dengan perjuangan Ibu Ita Kartini pendidikan, di sini saya juga merasa perjuangan saya mulai dari 2009. Pada saat itu masih ada RA dan kelompok bermain. Jadi 2009 itu PAUD dan kemudian 2010 itu baru ada RA. Selama 5 tahun saya menjadi kepala sekolah RA dan kemudian 2014 itu ada MI dan 2015 SMP dan 2018 itu ada MA-nya. Dan perjalanan itu juga tidak mudah karena di sini kami juga menerima anak berkebutuhan khusus, yang mana berkebutuhan khusus ini juga kerjasama dengan dinas sosial, yang mana bisa memberikan pelayanan untuk konsultasi melalui Puspaga. Alhamdulillah sudah berjalan. Dan juga saya juga di sini bekerja sama dengan salah satu SMP negeri Kota Probolinggo yang mana memberikan layanan karantina, ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang 1 bulan. Bagaimana anak-anak itu belajar karakter yang ada di pondok pesantren. Tapi memang waktunya memang sangat minim sekali ya, hanya 1 minggu itu kurang gitu loh. Kalaupun bisa berhasil ada perubahan kepada si anak tersebut, ya tentunya orang tua di sini sangat punya peran penting untuk merubah
anak yang bermasalah tersebut. Jadi di sini saya hanya memberikan penerapan bagaimana dia belajar berakhlakul karimah, belajar bagaimana dunia pesantren itu seperti apa, kemudian penerapannya salah satunya itu anak itu wajib mengikuti seluruh kegiatan yang ada di pesantren dengan tidak membawa HP, baik dari segi berbusana yang biasanya mungkin pakai celana ataupun pakai celana pendek. Jadi kita di sini anak-anak wajib baik dari segi busana maupun kegiatannya tetap mengikuti budaya dan kegiatan yang ada di pesantren. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah di sini juga kami siap menampung apabila ada anak-anak yang membutuhkan ataupun korban dari KDRT ataupun baik pelecehan seksual maupun pelecehan, ini siap untuk mendampingi ataupun memberikan tempat untuk anak-anak yang sekiranya mendapat kenyamanan dan juga mendapat ilmu yang ada di pondok pesantren. Jadi seperti itu. Ya tetap berjuang sekiranya menjadi pelayan yang terbaik. Mungkin Bapak Ibu di sini ada saudara atau ponakan atau siapa saja tetangga bisa direkomendasikan karena memang di sini saya juga pesantrennya inklusi, tapi kami tetap menyesuaikan dengan SDM yang ada di pesantren karena memang di sini mungkin dari sarananya kurang. Seperti ini kemarin juga ada tawaran dari luar kota yang mana di sini anaknya itu tuli, tapi karena kami juga SDM-nya di sini kurang, juga tidak mempunyai sarana yang khusus untuk anak tuli, ya mungkin bisanya ya hanya semampu kita, ya mungkin alatnya tersebut bisa dibelikan oleh orang tua sendiri. Jadi alat pendengar itu agar supaya anak-anak itu tidak terlalu tidak mendengar sama sekali gitu. Jadi ada alat bantu yang sekiranya dia juga bisa mendengar, merespon apa yang kita lakukan. Jadi di sini juga ada salah satu siswa dari MI Saiful Rijal itu pendengarannya kurang, tapi tidak full tuli, tapi karena orang tuanya juga mampu, beliau membelikan alat bantu pendengaran dan alhamdulillah Bapak Ibu gurunya juga bisa menyesuaikan dan sekarang sudah 3 tahun berjalan ada di MI Saiful Rijal. Alhamdulillah hasilnya juga sangat bagus karena mungkin lingkungan di sini sudah bisa menerima anak-anak seperti itu. Karena memang dari awal 2009 itu kita sudah menerima anak ABK. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti ada sesi tanya jawab karena memang saya di sini juga masih dalam tahap belajar. Kalaupun bisa bermanfaat ya alhamdulillah, bisa memberikan inspirasi ya alhamdulillah. Tapi insya Allah di dunia pendidikan ini kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat anak didik kami, khususnya anak ABK. Jadi di sini juga kerjasama dengan salah satu yatim piatu, yayasan yatim piatu yang ada di Kota Probolinggo, karena di sini kemampuan kami hanya bisa memberikan bantuan infaknya dan juga memberikan sarana pembelajaran yang layak dan memadai. Jadi salah satu Yayasan Panti Asuhan juga kerjasama dengan kami, kita membekali ilmunya. Jadi semampu kita, karena kemampuan kita juga terbatas, jadi hanya memberikan bantuan dari segi biaya pendidikannya saja. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, misalkan ada itu seragam atau lainnya itu bisa dibantu dari panti asuhan itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk iuran-iuran yang lain karena memang kita di sini swasta bukan negeri, jadi untuk biaya pendidikan pasti ada, tapi untuk yatim piatu kita tiadakan. Jadi seperti itu. Mungkin sementara itu dulu Bu Ratih. Nanti bisa sharing di sini untuk Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting-nya. Monggo silahkan untuk
apa yang bisa saya jawab, mungkin bisa bertanya. Nggak bisa. Dengar ya? Kok nggak dengar ya? Halo, Bu Rati. Di situ nggak bisa. Halo, Bu Rati. Mohon maaf, mohon maaf. Nggih, 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 Ibu. nggih. Baik. Terima kasih Bu Retno atas presentasi dan paparan yang telah disampaikan, dan kami mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian peserta jaring GESI seri keempat untuk mengisi absensi pada link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat, serta mengingatkan kembali bahwa materi dan sertifikat pada kegiatan pagi hari ini dapat diunduh melalui link yang sama dengan link daftar hadir. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian, apabila ingin bertanya, kita akan memasuki pada sesi tanya jawab ataupun sharing bersama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Retno. Dan jika Bapak Ibu ingin bertanya atau sharing, silakan untuk raise hand ataupun melalui kolom chat yang ada. Baik, mungkin sambil menunggu sharing atau tanya jawab dari peserta, Bu Retno, Nggih. mungkin dapat saya buka ini dengan beberapa pertanyaan. Ya, Nggih. ada lagi Bu Rati, ada satu hal lagi, nggih. Iya, nggih. Dalam Baik. pemberdayaan perempuan, tidak hanya kita berdaya dari segi ekonomi, tapi juga yang paling penting itu juga kita berdaya dengan jiwa, tidak hanya dengan raga tapi juga jiwa. Di mana di sini hati kita ya, karena apa yang kita pikirkan bersumber dari hati, kemudian ada masuk ke dalam pikiran kita, kemudian ada tindakan, pasti itu ada tindakan. Jadi apa yang kita pikirkan akan keluar tindakan. Jadi intinya di sini kita juga berdaya dengan hati. Hati itu juga harus bisa berdaya, Bu Rati. Jadi tidak hanya berdaya dari segi ekonomi, tapi hati kita juga harus berdaya. Artinya di sini kita harus bisa, contohnya mungkin bisa menerima kekurangan kelebihan orang lain. Bagaimana kita bisa memanage hati kita untuk tidak berbuat tidak baik terhadap orang lain. Itu juga harus diberdayakan. Gitu. Karena susah sekali di sini. Kalaupun kita itu punya usaha seperti UKM kita punya usaha, otomatis itu juga atas izin Allah, atas ridhonya Allah, kan gitu. Jadi tanpa apa namanya, tanpa adanya ridhonya Allah, izin Allah, orang itu nggak mungkin akan digerakkan hatinya untuk membeli produk kita. Jadi sangat penting di sini kita itu mempunyai kecerdasan religi. Jadi 4 kecerdasan harus yang kita kuasai, selain kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial emosional yang bersumber dari hati kita, terus kemudian kecerdasan spiritual, dan yang paling utama ini adalah untuk UKM itu adalah kecerdasan finansial. Jadi keempat itu, kecerdasan itu harus memang benar-benar kita kuasai. Nah, terutama ini, kecerdasan yang paling sulit itu kalau menurut saya, itu kecerdasan sosial emosional. Jadi hubungan kita terhadap orang lain berkaitan dengan kecerdasan spiritual tadi. Jadi bagaimana kita memanage hati kita untuk selalu berbuat baik terhadap orang lain, bagaimana kita bisa memaafkan orang lain, terus kemudian kita itu selalu rendah hati, tidak sombong, walaupun kita sudah berada di titik ini, kita masih tetap rendah hati, tetap selalu belajar, itu juga penting buat saya, Bu Rati. Jadi tetap harus apapun yang kita lakukan, kita harus tetap melibatkan Allah. Jadi seperti itu. Itu termasuk di kecerdasan spiritual. Jadi 4 kecerdasan itu harus kita kuasai. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya wah ini sebagai orang tua biar anaknya sudah yang pintar, terus kemudian kita tidak harus belajar biar anaknya saja yang pintar IT. Itu ya apa ya? Berarti kita tidak mau untuk cerdas secara intelektual. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang mengikuti perjuangan atau melanjutkan perjuangan RA Kartini itu kita harus pinter
empat hal tersebut harus kita kuasai, karena Raden Ajeng Kartini juga seperti itu. Beliau mungkin tidak senyaman kita karena kita komunikasi sudah lewat HP. Beliau dulu masih menulis surat, terus kemudian mengirimkan, tapi beliau sangat luar biasa karena suratnya pun sampai ke Belanda, ke luar negeri, go internasional. Kita yang sudah Kartini masa kini, masa kita harus kalah sama beliau? Kita harus semangat dalam melanjutkan perjuangan beliau dengan 4 kecerdasan tersebut. Jadi tetap kita harus cerdas secara intelektual, cerdas secara sosial emosional, terus kemudian cerdas dengan spiritual, dan juga cerdas dari segi finansial. Tapi jangan lupa, kalau cerdas dari segi finansial tentunya kita tetap yang paling utama itu adalah ridhonya suami bagi yang punya suami. Kalau tentunya kalau sudah kita diridhoi oleh suami, Allah pun akan meridhoinya, apa yang kita lakukan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Retno. Ya, ini keempat kecerdasan ini memang sangat penting sekali untuk dimiliki oleh kita semua sebagai perempuan, ya Bu Retno. Dan juga memang kita harus selalu mempunyai sikap untuk selalu positive thinking, berarti begitu Bu Retno, terhadap apapun yang terjadi seperti itu, karena pasti semuanya di belakang pasti ada hikmahnya, seperti itu Bu Retno. Pasti. Baik Bu Retno, mungkin sambil menunggu pertanyaan atau sharing dari peserta yang lainnya, mungkin saya ingin bertanya atau sedikit sharing dulu dengan Bu Retno. Kaitannya dengan ini Bu Retno, apa namanya? Bu Retno kan sukses nih Bu Retno mengelola gedangku, ini produk gedangku. Saya juga sudah icip Bu, produk gedangku ini dengan 4 varian rasa sudah saya icip semua ini Bu. Memang rasanya mantap, juara. Ya, begini Bu, kan untuk memulai awal membangun gedangku ini kan juga tidak mudah Bu. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa diberikan kepada ibu-ibu peserta, terutama untuk yang baru untuk membangun bukan belum UMKM ya, berarti membangun industri rumahan dulu begitu nggih Bu Retno nggih. Jadi bagaimana caranya untuk bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas atau berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang lain. Jadi langkah apa sih yang bisa dilakukan ini untuk para ibu-ibu pemula yang ingin memulai untuk berusaha, Bu Retno? Siap, berarti ini untuk pemula ya. Yeah. Pertama itu niat. Niat dulu. Niat kita harus luruskan. Jadi niat dulu. Niat mencari ridhonya Allah. Jadi niat dulu. Kemudian kita nggak boleh menyerah. Meskipun ada niat, misalkan niat aja, nggak ada modalnya. Kan gitu biasanya kalau ibu-ibu itu modalnya dari mana gitu. Sebenarnya kita bisa. Kalau sudah ada niat, itu insya Allah akan dimudahkan. Niatnya itu tadi sudah. Kalau misalkan kita mau memulai, kita punya suami ya, kita minta izin dulu. Minta izin sama suami, bagaimana ini saya mau bikin usaha. Kalau diiyakan, ya bismillah, niat karena Allah, itu insya Allah akan dimudahkan. Kita bisa menyisihkan dari uang-uang belanja, misalkan ini untuk pemula, uang belanja disisihkan, kemudian kalau sudah cukup, baru kita membuat sudah sebuah produk. Tapi memang kita harus melibatkan Allah, apapun yang kita lakukan, kita harus melibatkan Allah. Kalau sudah kita melibatkan itu, insya Allah kita selalu hati ini juga di ini ya, karena kita mau membuat produk itu juga harus dengan cinta gitu ya, dengan niat bismillah karena Allah, itu kan harus cinta. Kalau kita tidak cinta, itu sudah akan jadi produk gagal nanti, karena kita harus cinta dulu. Ya, pertama saya dulu itu membuat keripik itu kan juga ini, jangan sampai menyerah. Kalaupun ada langkah kita nanti menemui kegagalan, kesulitan, itu kita jangan sampai menyerah. Pasti kita akan harus bangkit. Pasti nanti akan ada jalan keluarnya, akan ada solusi. Karena
kalau kita di mindset kita itu sudah gagal duluan, terus kemudian di pikiran kita sudah nanti begini ya, Allah juga akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita ada semangat juang bahwa takdir Allah itu tidak ada yang jelek, semua takdir Allah itu baik, tinggal manusianya saja bagaimana untuk melakukannya, kan gitu. Jadi pada saat saya memulai itu juga sering kali banyak sekali kendala, gagal. Pada saat itu saya juga ikut produksi, ini saat ini juga lagi produksi nih Bu Rati. Itu ikut masak, ikut ngupas juga. Pertama itu juga produknya itu tebel, keripiknya itu tebel-tebel. Terus kemudian dirasa lagi atas ya, pernah sampai dulu itu sampai ke sekjennya Opop Jatim itu produknya Atos. Nah, udah kita tarik lagi yang yang ada di toko-toko itu, kita rubah lagi dengan yang baru. Gimana kok bisa Atos? Kita evaluasi kembali. Kok bisa produk kita itu keras itu kenapa? Penyebabnya apa? Kita telusuri lagi. Oh, berarti tadi karena mungkin langsung digoreng terus kemudian tanpa nggak langsung ini, berarti langsung kalau sekarang kan dipasang langsung di gorengannya, tapi didiamkan dulu sehingga jadi atos, jadi seperti itu. Jadi terus kita berinovasi, mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan, tetap positive thinking, terus kemudian kita juga belajar tidak hanya sendiri, kita akan punya tim di sini. Jadi kita musyawarah bersama apa yang menjadi kekurangan kita. Jadi intinya di sini juga kita jangan sampai menyerah. Gitu. Tetap berpikiran positif, tapi untuk membangun sebuah produk yang sekiranya konsisten, kita memang butuh jaringan. Pertama ya saya silaturahmi ke dinas-dinas, pada saat itu saya ke dinas pendidikan karena posisi saya waktu itu menjadi kepala sekolah SMP. Jadi saya datang ke dinas pendidikan, ya nggak usah malu, kalau malu ya kita nggak mungkin laku gitu. Kalau malu kita ya di sini harus supel, yaitu tadi kita harus selalu komunikatif. Di sini kita komunikatif tidak hanya lewat HP, tapi juga kita bersilaturahmi ke dinas-dinas untuk menawarkan. Namanya juga kita nyeles di sini, mengenalkan produk, otomatis kita juga nggak boleh malu, nggak boleh gengsi lah. Ini gengsi yang perlu dihilangkan juga. Karena produk saya cuma kayak gini ya, kita harus yakin bahwa produk kita itu enak. Pasti kita harus yakin bahwa produk kita akan diminati banyak orang. Jadi kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin, tadi kan sudah niat ya, kita harus yakin bahwa kita bisa. Gitu. Jadi kita mengenalkan sembari membawa produk, terus kemudian kita juga harus mempromosikan dengan otomatis dalam satu tim itu juga harus ada yang bisa mempromosikan produk kita sendiri. Dan pada saat mempromosikan tentunya kita juga harus tahu ilmunya, harus kita mengikuti pembuatan dan prosesnya itu seperti apa, harus mengikuti. Jadi seperti itu. Tanpa kita mengikuti alur proses pembuatan, ini contohnya keripik pisang, kita nggak bisa mempromosikan. Jadi ilmu kita harus kuasai dulu. Bagaimana cara membuat produk tersebut. Jadi seperti itu. Jadi butuh jaringan koneksi ya, kita harus jalan, kita mau bergerak. Kalau kita hanya diam menunggu pembeli, kapan kita bisa laku? Ya tentunya kita harus bergerak mempromosikan produk-produk kita. Jadi gitu, intinya jangan malu, jangan sungkan, karena kita sini berjualan, posisinya kita bakul. Kalau bakul diem saja, ya otomatis nggak mungkin ada yang beli. Jadi seperti itu. Kita harus tetap semangat dan selalu berpikir positif. Apa sampaikan Bu Rati tadi, kita harus berpikir positif dan menanamkan mindset bahwa produk kita enak. Saya yakin enak dan yakin banyak yang berminat. Jadi seperti itu berarti. Jadi langkah kita harus tetap melibatkan Allah dan harus kita yakin bahwa produk kita itu bukan produk gagal, tapi kita sukses. Jadi mindset, merubah mindset kita. Yang awalnya mungkin kecil hati, oh cuman saya begini ya, kira-kira ya, itu dihilangkan. Kita harus yakin bahwa produk kita akan sukses. Jadi seperti itu. Jadi niat, keyakinan, gitu. Jadi niatnya harus diluruskan dulu. Ya, Jadi seperti itu. jadi bagi ibu-ibu semua
yang ingin memulai usaha, ya, jangan lupa untuk merubah mindset bahwa ya produk kita itu akan laku, bahwa kita akan berhasil seperti itu dengan usaha kita. Baik Ibu, ada pertanyaan dari Bu Nining Umsia. Assalamualaikum Bu Retno, mau bertanya bagaimana cara berkolaborasi di bidangku dan apa saja syarat-syaratnya. Ini sepertinya Bu Retno apa namanya berminat Bu Retno untuk Bu Nining ini berminat Bu Retno untuk bergabung mungkin atau berkolaborasi dengan Gedangku. Tidak ada syarat, Bu. Jadi syaratnya mungkin yaitu produknya harus sudah punya legalitas, minimal sudah PRT dan halal, jadi seperti itu. Kalaupun mau berkolaborasi, monggo, saya di sini juga punya toko retail koperasi yang ada di depannya Pondok Pesantren Al-Jidan. Ini kami juga siap memberikan sarana. Mungkin itu saja yang bisa saya bisa memberikan atau membantu UMKM yang lain, memberikan sarana pemasaran. Nanti bisa langsung ke Al-Jidan, menghubungi adminnya, karena memang kemampuan saya di situ. Kalau untuk mungkin berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lain, monggo bisa langsung ke DKUMP. Gitu. Kalau untuk ke Al-Jidan, berkolaborasi dengan Gedangku, monggo silakan datang ke Al-Jidan, membawa produk, contoh produknya, nanti untuk legalitas tentunya harus ada, gitu ya, minimal ada PIRT dan jadi seperti itu. Baik, Bu Nining, mungkin nanti Bu Nining Umsia untuk bisa lebih lebih lanjut dan lebih intensnya bagaimana terkait dengan cara berkolaborasi atau syarat-syaratnya mungkin bisa langsung ke Pondok Al-Jidan, nggih. Bu Retno mungkin bisa diberikan Bu Retno alamat Pondok Al-Jidan, Bu Retno, supaya dapat diketahui. Ya, di Jalan Kahafadol, Ibu, di utaranya Kiai Ajis. Jadi di jembatan Kademangan itu ke selatan. Jadi baratnya kali itu ada jalan kecil. Jadi monggo silahkan kalau mau datang ke Al-Jidan. Oke, mungkin Bu Nining Umsia ataupun ibu-ibu yang lain jika ingin berkolaborasi dengan Bu Retno bisa datang langsung ke Pondok Al-Jidan. Jadi sekaligus untuk bisa berkonsultasi begitu Bu Retno terkait dengan kiat-kiat sana di daerah Kademangan, Pondok Al-Jidan di daerah Kademangan. Bisakah ini ada pertanyaan lagi? Oh, dari Bu Nining juga bisakah langsung bisa bicara? Bu, karena ada yang mau saya tanya. Monggo silakan Bu Nining bisa dibuka untuk audionya. Monggo silakan Bu Nining bisa dibuka audio dan juga videonya. Kami silakan Bu Nining. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih sudah diberi kesempatan, Ibu. Oke, Bu Nining, silakan Bu Nining. Dari mana Ibu Nining? Saya dari Triwung Lor, Bu. Oke. Monggo silakan Bu Bu Nining. Nining, Bu Nining, sehat Bu Nining. Produknya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah kenal. Begini Bu, ada yang mau saya tanyakan dari tadi saya mendengarkan ini dari Bu Dia Retno juga dari Dinas Sosial tadi bahwa itu kita seperti Ibu kita Kartini melanjutkan kan gitu Bu. Yang ingin saya tanyakan di sini ya satu tadi bagaimana cara kolaborasi itu yang Ibu sudah jawab bisa datang ke Gedangku. Kan Ibu tadi bilang kalau misalnya ada seperti pesanan besar pasti kan otomatis nanti kolaborasinya itu dikemas mungkin dikemas di situ nggak Bu? Gitu. Jadi apa merek Gedangku gitu. Jadi kan saya tanya syarat-syaratnya, apa produknya atau resepnya harus sama atau seperti apa atau
dijadikan varian lain, mungkin seperti itu. Karena saya juga punya produk pisang gitu, Bu. Yang kedua, saya ini bertanya atau saya cerita, nggak tahu saya ini maksud saya. Ada ini Bu, ada masalah. Maksud saya di sini ada masalah. Di situ tadi dijelaskan bahwa untuk kekerasan terhadap wanita, yang terjadi di saya ini ada korban pemerkosaan, Bu. Yang kita tidak tahu siapa yang melakukan gitu, Bu. Tersangkanya kita tidak tahu. Hanya yang kita tahu itu korbannya saja. Di situ ada seseorang yang menolong, Bu. Yang menolong ini ya kondisinya kalau dibilang tidak mampu, masih cukup gitu, Bu. Tapi di situ karena sudah seperti katanya Bu Dia Retno tadi, niat lillahi ta'ala, itu dianya menolong, Bu. Si bayi ini diambil karena pernah dengar mau digugurkan, sudah besar tidak bisa digugurkan begitu, Bu. Terus kan si penolong ini takutnya terjadi sesuatu, akhirnya tergerak hatinya untuk menolong, cerita ke teman yang satunya lagi bahwa teman satunya ini kepingin adopsi anak, tapi di situ anaknya kalau laki-laki saya adopsi. Ternyata yang lahir itu perempuan, Bu. Setelah terjadi kelahiran perempuan, yang mau ngadopsi ini tidak mau. Tapi yang korban ini sudah percaya sama yang orang pihak pertama ini tadi yang mau menolong tadi. Akhirnya dirawatlah si anak ini. Nah, jadi sampai sekarang itu untuk pengurusannya, Bu, itu masih membutuhkan biaya, gitu, Bu. Bahkan sudah pernah mendengar ada digratiskan dari ini apa sih? Apa namanya? Saya lupa. Ya, Bu. Dari apa ini, Bu? Tempat persidangan itu, Bu, apa namanya? PA, Pengadilan Agama. Bukan, Apa bukan pengadilan pengadilan negeri? ini. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Ya, Yeah. itu digratiskan sampai sekarang belum ada konfirmasi lagi. Katanya Yeah. itu digratiskan gitu, Bu. Yeah. Kan anak ini sekitar sudah umur 1 tahun lebih sekarang, Bu, gitu. Yeah. Itu bagaimana, Bu, gitu caranya gitu. Yeah. Baik. Keluarga ini sudah siap mengadopsi gitu, cuman kan butuh biaya gitu, Bu. Mungkin biayanya keberatan di biaya itu tadi. Karena kita kalau sudah ngomong anak pasti ke susunya dan lain sebagainya itu sudah rumit lah, Bu, gitu di situ. Itu bagaimana, Bu, caranya? Itu yang ingin saya tanyakan di sini. Oke, baik, Bu Nining. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Nining? Sampun, Bu. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan pertama dapat dijawab oleh Bu Retno nggih, terkait dengan kolaborasi dengan Gedangku tadi, Bu Retno. Monggo, Bu Retno. Oke, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Nining. Untuk kolaborasi, memang di sini saya pernah berkolaborasi dengan KM di Ajidan ini, alhamdulillah. Cuman di sini karena apa namanya pada saat itu dia break, akhirnya kita ngemasnya saja. Jadi memang saya memberikan peluang, berarti di sini dari tiap-tiap UKM untuk sekiranya dia bisa mungkin memberikan produk original karena memang pembuatannya itu 2 kali, proses pembuatannya gedangku itu 2 kali penggorengan. Jadi saya di sini juga memberdayakan UKM yang produknya sama dengan bahan baku yang sama. Kalau kita di sini kan bahan bakunya memang dari pisang nangka, jadi yang sekiranya sama, tidak pisang lainnya.
Nah, di sini alhamdulillah berjalan lancar karena kemudian beliaunya itu suaminya keluar negeri, akhirnya berhenti break. Kemudian dia juga sekarang menawarkan, tapi karena di sini sudah kita bisa memproduksi sendiri dengan harga mungkin di sini yang kurang support ke kita. Akhirnya kita berikan peluang untuk original yang rasa original yang bawang putih. Jadi seperti itu. Kalaupun nanti di sini Bu Nining itu tadi yang saya jelaskan apabila ekspor, karena di sini untuk gedangku sendiri masih belum memenuhi syaratnya ekspor. Yang saya khawatirkan nanti ketika kita sudah siap ekspor, kemudian ada permintaan yang cukup besar, tapi kita tidak memenuhi. Nah, di sini posisi kita harus berkolaborasi dengan produk pisang yang lain. Jadi seperti itu. Tapi itu masih mimpi, ancang-ancang Bu Nining. Karena yang terjadi di lapangan setelah saya telusuri juga bertanya-tanya gimana sih sebenarnya siap dari segi produk dan materi, tapi juga kita siap dari segi mental. Karena kalau tidak sesuai dengan standarnya di ekspor sana, otomatis juga barang akan dikembalikan. Jadi seperti itu. Otomatis mental kita juga harus siap apabila terjadi seperti ini. Jadi standarnya juga memang harus terpenuhi. Misalkan nanti kalau punya gedangku kan itu bentuknya crunchy, kayak koin. Terus kemudian itu standarnya sesuai dengan pemesanan itu harus sama. Misalkan ukurannya dengan diameter 3 cm, itu 3 cm semua. Jadi di sini juga perlu proses yang cukup panjang. Nanti karena pisang itu kan ujung-ujungnya kan juga nggak sama. Nanti pas proses pemotongan itu pas di tengah mungkin sama ya, tapi kan pinggir-pinggir sudah disortir. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus betul-betul siap untuk ekspor ke luar negeri itu. Tidak hanya dari segi produknya juga, materi, ya mental juga. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ke depan memang kita masih tetap berusaha bagaimana sekiranya produk kita bisa ekspor. Karena kemarin juga melalui grupnya Gempur Jatim, itu saya kebetulan juga masuk untuk mengurus HACCP-nya itu, tapi masih belum bisa lolos ini. Karena di Opop Jatim kemarin ada salah satu pesantren mendapatkan sertifikat HACCP itu fasilitas dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Kalau kita ngurus sendiri kira-kira itu 30 juta. Jadi seperti itu dari BPOM itu. Terus kemudian pernah juga saya ditawari oleh GPII Bali itu kolektif orang UKM itu, tapi tetap di-upgrade setiap tahunnya. Jadi izinnya itu diperpanjang HACCP-nya itu. Jadi per tahun itu 3 juta. Nah, dari situ kita agak sedikit insecure ya. Terus kemudian kok gitu misalkan nanti 3 juta kalau dibuat modal buat keripik kan sudah lumayan gitu. Maksudnya untuk pengembangannya keripik di lokal itu sudah lumayan. Jadi kita masih mencari celah bagaimana sekiranya HACCP itu dapat fasilitas dari pemerintah, baik mungkin nanti dari provinsi ataupun pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Memang banyak syarat yang harus dipenuhi apabila kita sudah siap untuk ekspor. Jadi begitu Bu Nini. Jadi nanti kalau ada kita sudah ekspor, pasti kita akan menghubungi produk-produk keripik pisang yang lain. Karena nggak mungkin nanti saya itu sampai, karena memang tempat produksinya juga kecil, kita masih manual, karena kalau pakai mesin juga banyak yang patah, jadi kita masih tetap manual gitu. Jadi seperti itu Bu Nining. Insya Allah nanti ya mohon doanya juga kalau misalkan nanti ada fasilitas untuk legalitas HACCP yang mana harus siap ekspor, ya nanti saya akan menghubungi untuk produk-produk pisang yang lain yang sekiranya bisa kolaborasi dengan bidangku. Jadi seperti itu Bu Nining. Begitu Bu Nining jawaban dari Bu Retno. Halo Bu Nining, masih ada di saluran? Nggih, Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya.
Bu Nining, dan untuk yang Kedua, pertanyaan nggih. nggih, Bu Nining terkait dengan korban tindak pemerkosaan dan juga untuk adopsi anak, mungkin Bu Nining bisa langsung ke Dinas Sosial, ke bidang Reli Jamsos untuk berkonsultasi dan berkoordinasi terkait dengan proses adopsi anak. Karena untuk proses adopsi anak memang langsung ditangani oleh bidang Reli Jamsos pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi mungkin Bu Nining bisa langsung ke Dinas Sosial, ya Bu Nining, nanti ada teman-teman petugas yang akan memberikan apa namanya informasi terkait dengan proses adopsi anak. Oke, mohon maaf Bu Nining, teman-teman dari bidang Reli Jamsos saat ini tidak bisa bergabung pada kegiatan hari ini karena memang masih ada kegiatan di lapangan seperti itu. Dan mungkin untuk yang korban kekerasan tadi, Bu Nining, yang korbannya untuk pemulihan trauma healingnya mungkin bisa sama Bu Nining diajak untuk ke Puspaga di Kota Probolinggo. Tempatnya ada di depan Perguruan Tinggi Setiabudi Angga. Mungkin bisa diajak ke sana untuk korbannya untuk dilakukan trauma healing, Bu Nining, karena pasti korban ini merasa sangat trauma dengan atas kejadian yang telah terjadi. Jadi nggak apa-apa Bu Nining, bisa diajak ke Puspaga nggih untuk melakukan trauma healing. Nanti di sana akan ada apa namanya psikolog yang akan menangani seperti itu. Atau mungkin lebih lanjut bisa dijawab oleh Bu Mirna. Bu Mirna, apakah ada di tempat? Oh, Bu Mirna sedang ini nggih. Ya, untuk menghadap nggih. Baik, monggo Bu Nining, silakan untuk yang terkait dengan adopsi maupun korban tadi bisa dilakukan, bisa dibantu nggih Bu Nining untuk satu berkonsultasi ke Dinas Sosial ke bidang Reli Jamsos untuk berkonsultasi dan berkoordinasi, dan untuk korban bisa diajak ke Puspaga Bu Nining untuk dilakukan proses trauma healing seperti itu nggih Bu Nining. Nggih, Bu. Karena kalau untuk korban sendiri ini keterbelakangan mental, Bu. Oh, Jadi seperti itu nggih. itu kami sudah enggak ini lagi untuk keluarganya, nggih, pasrah ke keluarganya. Yang penting Betul si nggih. anak ini tidak jadi korban lagi, si apa ya, yang tadi si bayinya tadi, itu saja Bu yang saya tahu. Nggih, nggih. Kalau untuk korban ibu dari si bayi ini itu tergantung keluarganya Bu, karena keluarganya kayaknya menutup diri untuk hal itu Bu. Oh begitu, nggih Bu Nining, tidak apa-apa Bu Nining. Mungkin ya itu tadi Bu Nining, untuk terkait dengan proses adopsi anak bisa langsung ke Dinsos saja nih Bu Nining ya, berkonsultasi terkait dengan proses adopsinya bagaimana seperti itu. Nggih, mungkin nanti ada teman-teman dari bidang Reli Jamsos yang akan membantu. Seperti itu nggih Bu Nining ya. Nggih Bu, karena kayaknya sudah pernah ke sana Bu. Nggih. Tapi tidak ada fasilitas itu tadi. Masih kita ya seperti yang lain ada proses apa ya, mengikuti proses itu yang ada biaya itu tadi Bu. Gitu. Oh begitu nggih. Mungkin dapat dilakukan mediasi lagi Bu Nining ke Dinsos, mungkin bisa ditanyakan untuk dibantu kembali. Bu, apa ruangannya Bu? Di bidang Reli Jamsos Ibu. Reli Jamsos nggih. 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 Terima kasih Bu. Baik Bu Nining. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan kembali? Silakan jika ingin memberikan pertanyaan atau sharing bisa melakukan raise hand ataupun menulis di kolom chat. Dan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia pada link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat.
Dan untuk e-sertifikat dan serta materi pada pagi hari ini juga dapat diunduh pada pada link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat, sama dengan link daftar hadir. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sebelum kami tutup kegiatan pada pagi hari ini. Monggo, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Mumpung di sini ada Bu Retno ini, tanyakan semuanya yang berkaitan dengan cara-cara untuk memulai usaha, kiat-kiatnya. Ya, ngapunten Bu. Apa namanya, memang kalau apa namanya itu terkadang mungkin UKM itu malu untuk bertanya atau nanti kira-kira pertanyaan saya gimana ya gitu. Nggak usah punya apa namanya persepsi yang tidak, monggo. Mungkin bisa ditanyakan senyampang apa bertemu. Terus kemudian juga di sini saya memberikan apa peluang juga buat kesempatan juga buat UKM bagi yang punya produk yang ingin dipasarkan di toko retailnya Hisanmatnya Ajidan, monggo kami persilahkan datang ke Ajidan gitu. Tapi ya memang di sini Ajidan itu bukan di lokasinya bukan di pinggir jalan raya, tapi tetap kita optimis bahwasanya rezeki itu tidak akan tertukar. Sudah tertakar dan tidak akan nyasar. Begitu ya, Bu. Ya, Katanya atau orang mungkin bijak seperti itu. atau mungkin begini Bu Retno, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini malu atau bagaimana untuk bertanya, mungkin jika ingin berkonsultasi secara langsung dengan Bu Retno, mungkin Bu Retno, bagaimana caranya Bu Retno? Hubungi nomor WA saya, mungkin bisa di save nomor WA saya. Ibu nomor WA-nya? 082 33 19 28022. Ibu. Ya, ngapunten Bu Rati, sebenarnya kalau dikatakan sukses itu apa namanya mungkin omsetnya sudah miliaran gitu ya. Itu menurut rumus bisnis seperti itu. Tapi di sini kita masih belum dan tujuan kami di sini juga memberikan peluang buat santri alumni yang sudah lulus sekolah itu kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa mewadahi apabila dia sesuai dengan cita-citanya untuk apa namanya menjadi timnya di koperasi maupun di lembaga yang ada di Ajidan. Jadi seperti itu. Harapan saya juga santri itu bisa berdaya secara ekonomi juga secara apa namanya intelektualnya bisa diterapkan di pesantren kami. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memberikan lapangan pekerjaan atau ke masyarakat pada umumnya gitu. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan di sini orientasinya kan ke pengabdian gitu. Jadi kalau sudah ke pekerjaan karena di sini kita juga di bawah naungan yayasan otomatis apa namanya? Lebih ke sosialnya. Jadi seperti itu. Kalau orientasinya ke cuan gitu ya bisnis itu ya. Terus kemudian mungkin ya karena memang koperasi itu koperasinya pondok pesantren ya kita sesuaikan juga. Jadi seperti itu Bu Rati. Oke, mungkin itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Retno, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin berkonsultasi, jadi tidak hanya berkonsultasi terkait dengan bisnis, Bu Retno, Ya. bisa berkonsultasi terkait dengan
yang lainnya mungkin pendidikan, mungkin nggih pendidikan inklusif mungkin nggih Bu Retno nggih. Nggih, Kita nggih. dapat berkonsultasi ke Bu Retno di nomor 082 331 98022. Bisa langsung menghubungi Ibu Retno seperti itu. Nggih. Juga Baik. memberikan layanan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, Mungkin dari Bapak Ibu ada saudaranya, nggih, monggo silahkan langsung menghubungi kami gitu. oke. Ada pengecualian di sini, Bu Ratih, karena memang SDM-nya kurang di sini untuk tunadaksa, nggih. Tapi di sini yang masih bisa jalan gitu itu kita masih bisa. Tapi kalau di sini terus kalau yang di kelompok RA itu sudah ada yang bisu tuli, tapi alhamdulillah dengan keikhlasan, ketulusan guru-gurunya, itu kesepakatan, komitmen untuk memberikan pelayanan dari manapun, alhamdulillah berjalan dengan sentuhan gitu ya untuk media pembelajarannya. Tapi kalau untuk seperti tunadaksa gitu yang sifatnya mungkin butuh alat bantu, kita masih belum bisa berarti. Jadi mungkin pakai kursi roda karena kita di sini juga belum punya, bukan tidak punya tapi belum berarti. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya dari masyarakat ya Bu Retno, mungkin Nggih. dari lembaga-lembaga sekolah yang tadi contohnya ada program memondok tadi nggih Bu Retno nggih, Oh, mungkin juga bisa. yang dari SMP negeri, salah satu SMP negeri gitu Ya, nggih. mungkin Nggih, mungkin belajar di pondok gitu. ya mungkin bisa diikuti dari salah satu SMP negeri tadi, bisa diikuti oleh lembaga sekolah yang lain, misalnya ingin belajar di kelompok. Nah, silakan monggo bisa menghubungi Bu Retno seperti itu nggih Bu Retno nggih. Nggih. Tapi memang begitu, memang butuh adanya kerjasama dengan orang tua. Jadi banyak sekali kemarin itu saya menemui orang tua yang mana pondok itu merupakan apa ya, seperti menyeramkan, menakutkan gitu. Padahal kan tidak. Di sini itu anak-anak malah apa ya, belajar disiplin, di mana waktunya sekolah ya sekolah, waktunya ngaji-ngaji, waktunya belajar kitab, waktunya menghafal, jadi sudah tertata, sudah terminit semuanya. Jadi tidak ada waktu apa namanya senggang di mana dia harus bersosial media, gitu memang nggak boleh bawa HP. Jadi mungkin di sini orang tua juga apa ya istilahnya, kalau sekarang itu kan kebanyakan orang tua itu memanjakan anak dengan fasilitas-fasilitas yang akan berdampak masa depannya itu ke arah yang negatif. Jadi mungkin ini nanti di dinas sosial ada mungkin pendidikan parenting gitu Bu. Kalau mungkin ada apa namanya itu sosialisasi tentang orang tua, karena memang di sini rata-rata itu dulu, tapi ya Bu ya, dulu kendalanya itu memang dari orang tua, karena orang tua itu masih banyak orang tua yang tidak bisa menerima kekurangan dari putra-putrinya gitu. Jadi kayak seperti kemarin itu juga dampak dari kekerasan dari orang tua, ya alhamdulillah sekarang sudah saya tampung di sini, dan itu tidak ada kesadaran bahwa pesantren itu dianggap menakutkan dan menyeramkan. Jadi kita di sini juga merubah mindset, sekiranya pesantren itu ramah lingkungan gitu. Jadi tidak menyeramkan, karena tidak semuanya orang tua itu paham tentang kehidupan di pesantren, karena kan dianggap kumuh kan gitu. Padahal di sini kita setiap minggu itu ada jadwal khusus untuk tentang kebersihan, diajarkan untuk tentang tanggung jawab, minimal sudah pagi itu sudah bisa membersihkan kamarnya, sudah bisa apa namanya melipat selimut. Kadang hal-hal sepele itu juga tidak diterapkan oleh orang tua. Kalau saya dulu mungkin pendidikannya beda dengan anak-anak yang sekarang yang saya temui di siswa-siswi saya ya. Berarti itu kalau saya dulu pagi itu sudah harus melipat, menata bantal, itu kadang kurang bisa diterapkan oleh orang tua gitu. Kan padahal itu hal sepele. Tapi kalau dilakukan dengan konsisten itu akan memanage karakter itu akan terbentuk atas dasar kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh anak tersebut.
tersebut. Jadi seperti itu. Kayak contoh di tempat kami dalam menata sandal dan sepatu pun itu harus rapi gitu. Nah itu saya praktekkan dalam 2 tahun itu masih belum terbentuk sebagai karakter. Tapi ketika didukung oleh lingkungan, terus kemudian guru-gurunya sepakat untuk melakukan hal apa yang saya inginkan, akhirnya alhamdulillah sekarang berjalan. Tapi gitu, agak sedikit dengan ini ya, agak keras juga. Artinya keras bukan arti kekeras memukul, tidak, tapi dengan keras dengan tindakan. Jadi misalkan contoh sandal saja itu taruh di masjid itu dengan menghadap, nanti ketika kita turun sudah enak langsung pasang kan gitu. Jadi menata sandal pun tuh harus rapi gitu. Jadi anak itu sudah terbiasa dengan kerapian, otomatis nanti dia dalam melakukan hal-hal selanjutnya tidak hanya sandal itu saja, tapi dia akan rapi, akan melakukannya dengan rapi. Jadi seperti itu. Membentuk karakter seperti itu, Bu, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kayak di Azidan itu satu lingkungan, di mana satu lingkungan itu mulai dari pendidikan yang kecil sampai dewasa, itu jadi satu. Jadi otomatis ya alhamdulillah sejauh ini pembulian itu sudah tidak ada. Kalau dulu itu masih ada pembulian, dianggap bahwa dia bodoh, dia ada yang speech delay di sini itu diketawain, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kepedulian dari hati nurani yang paling dalam itu anak-anak sudah terbentuk. Jadi tidak ada pembulian. Jadi seperti itu. Memang harus berproses semuanya itu, Bu Rati, nggak moro-moro instan blek itu tidak bisa. Jadi semuanya memang harus ada kekuatan dari dalam dan juga komitmen dari warga di lingkungan pesantren. Jadi seperti itu berarti. Memang susah gampang. Hal-hal kecil kan kadang orang tua itu disepelekan berarti ya. Mungkin mencuci piring mencuci piringnya sendiri saja. Oh, sudah ada bibi, sudah ada pembantu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dulu saya mencuci piring sendiri, tapi saya belum bisa mempraktekkan ke anak saya. Kecuali kalau sudah ada pulangan pondok pesantren, pulangan semua ada yang bantu, baru dia bisa. Tapi minimal kita sudah bisa mengajarkan, bisa membekali bahwa sehabis makan itu cuci piring sendiri. Jadi gitu. Itu sederhana tapi prakteknya berat luar biasa. Cuma kita Jadi seperti itu. sebagai perempuan dan juga sebagai ibu juga harus memberikan contoh ya, Bu Retno, kepada anak-anak kita iya. serta bisa mengajari anak-anak kita untuk memulai hidup disiplin, hidup bermandiri seperti itu, Bu Retno. Berkaitan dengan pola asuh anak memang harus kita perbaiki. Baik, Bu Retno, karena waktunya juga sudah habis, mungkin untuk sebelum acara ini berakhir, Bu Retno dapat memberikan closing statement pada kegiatan pada hari ini. Silakan, Bu Retno. Oke. Mungkin closing saya untuk UKM, baik UKM maupun dari segi pendidikan, itu 3 hal yang perlu kita buat modal utama selain mungkin dari segi materi, itu dari niat kita itu karena Allah, dan kedua yaitu jujur kepada diri sendiri maupun orang lain. Itu mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Tapi dengan kejujuran, insya Allah Allah akan selalu bersama orang-orang yang selalu jujur, gitu. Jujur kepada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab. Jadi mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi tanggung jawab. Jadi 3 hal itu di closing ini, 3 hal itu sebagai modal utama. Pertama, niat karena mengharap ridhonya Allah, baik dari segi usaha maupun di dunia pendidikan maupun pelayanan. Dan yang kedua, kejujuran. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab. Jadi itu merupakan modal utama bagaimana kita menjadi wanita yang berdaya.
bukan banyak gaya, ya Bu Tati. Jadi mungkin seperti itu. Dan di akhir marilah kita baca doa bersama-sama ya Bu Rati, karena di sini saya juga basicnya pesantren, saya juga ingin menutup dengan doa majelis. Mari bersama-sama kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanallah wa subhanaka Allahumma wa subhanallahumma wa ya anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mungkin itu saja dari saya, Bu Ratih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Retno atas materi yang sangat inspiratif sekali pada hari ini dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta Caring Gesi seri keempat tahun 2025. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Terima kasih karena keikutsertaannya. Dan sebelum mengakhiri, mungkin saya akan membacakan sedikit quotes. Keberhasilan setiap perempuan harus menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Kita menjadi kuat saat kita saling menyemangati. Tetap bersemangat untuk seluruh perempuan di Indonesia, khususnya perempuan di Kota Probolinggo, untuk terus berdaya, bergerak, menghormati perbedaan, dan menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di Caring Gesi seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri. Terima kasih. Baik, Bu Retno, terima kasih Bu atas materi. Sami-sami Bu. Sehat Amin, amin, ya selalu. Rabbal alamin. Langkah kaki kami yang mendorong untuk menggerakkan hati mereka. Tak hanya memberikan waktu untuk mengenyam pendidikan formal, kami berpikir bagaimana caranya ikut membangun jiwa kewirausahaan pada mereka sebagai bekal di masa depan. Dengan tetap berlandaskan agama sebagai pondasi kehidupan, kami saling belajar dan membangun sebuah impian masa depan untuk para santri dan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren. Tim yang solid turut menjadi aset penting untuk tumbuh dan berkembangnya Kopontren ini. Produk makanan ringan keripik pisang yang kami beri nama Gedangku adalah karya unggulan Kopontren kami. Bersama para santri, kami memiliki harapan bahwa produk Kopontren kami dapat diterima oleh khalayak luas. Dengan dukungan yang diberikan melalui program One Pesantren One Product dan pemerintah Kota Probolinggo, kami semakin bersemangat untuk terus menciptakan kreasi yang inovatif. Di zaman serba digital seperti sekarang ini, strategi yang kami gunakan harus pula tepat sasaran. Kami memulainya dengan membuat akun sosial media dan marketplace untuk mengenalkan produk keripik pisang Gedangku lebih luas. Langkah kaki kami yang mendorong untuk menggerakkan hati mereka.
hati berlian, pasti dia